Saudara, pengungkapan kasus judi online terus bergulir. Terbaru, nama Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023-2024 Budi Ari ikut terseret. Dalam dakwaan jaksa, nama Budi Ari ini disebut oleh terdakwa kasus judi online. Lalu bagaimana mengawal proses hukum kasus judi online hingga seluruh fakta sebenarnya terkuak? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada Sekjen Pro Jokowi atau Projo, Mas Handoko, kemudian ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, kemudian juga sudah hadir ke studio, sudah ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Pak Handoko, Mas Agung. Iya. Oke, saya ke Projo dulu nih yang langsung ya. Kalau kita lihat kan nama Budi Ari, walaupun Pak Budi Arinya sudah membantah dengan tegas melalui jurnalis Kompas TV kami, Audrey Chandra, melalui sambungan telepon itu hanya menyebut-nyebut nama saja begitu ya. Nah, kalau dari Projo sendiri seperti apa responnya? Karena kan kalau kita tahu pencantuman nama Budi Ari dalam surat dakwaan kasus judi daring ini bisa dinilai merupakan fakta hukum. Ya, terima kasih Mbak. Bahwa kita tidak menampik bahwa surat dakwaan itu adalah fakta hukum ya. Dan tapi ini kisah ini ramai lagi kan karena surat dakwaan itu. Betul. Dalam surat dakwaan kan disampaikan bahwa mereka para tersangka itu membuat kesepakatan. Yang intinya Budi Ari menerima 50%. Jadi ada alokasi di sini dari keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka dalam surat dakwaan itu menyampaikan bersepakat untuk mengalokasikan 50% ke Budi Ari. Hanya masalahnya adalah Budi Ari sebagai orang yang disebut di situ kan tidak mengetahui adanya kesepakatan itu dan juga mereka tidak memberitahu, ya kan? Dan kemudian juga tidak ditemukan adanya fakta bahwa Budi Ari menerima apapun dari aliran dana. Ya, dari hasil persekongkolan mereka ini. Jadi itulah yang kemudian 2 hari lalu saya juga membuat rilis untuk menjelaskan persoalan itu. Bukan kemudian artinya bahwa Budi Ari pasti terlibat, tidak. Tetapi yang jelas itu adalah kesepakatan mereka saja bahwa mengalokasikan. Yang di situ juga tidak disebutkan bagaimana, apakah Budi Ari mengetahui, tidak disebutkan. Dan kami yakin gitu kan dari selama ini kasus ini berkembang, Budi Ari tidak terlibat karena kami posisinya justru sebaliknya. Ketika Budi Ari diminta Pak Jokowi untuk menjadi Menteri Kominfo waktu itu, tugas besarnya adalah memberantas judi online yang saat itu sudah sedemikian marak dan dinilai sangat mengganggu bagi kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat kita, terutama di kalangan bawah. Itulah justru kemudian yang sayangnya kemudian berkembang, mereka menyebut-nyebut nama Budi Ari meskipun kita tidak tahu motif mereka membuat kesepakatan itu kenapa. Kira-kira gitu Mbak. Jadi maksud Anda kemudian keterangan dari para terdakwa Zulkarnain Aprilantoni, Adi Krismanto, Alwin Jabarti dan juga Muhrijan alias Agus ini merupakan keterangan palsu atau kemudian hanya persengkongkolan di antara para terdakwa ini untuk kemudian menyeret nama Budi Ari? Saya tidak tahu palsu atau tidak. Yang jelas mereka bersepakat ya. Kalau mereka bersepakat mungkin benar, saya nggak tahu. Tapi Budi Ari sebagai orang yang dalam kesepakatan itu dialokasikan 50% katanya, itu faktanya tidak tahu dan mereka juga tidak memberitahu ke Budi Ari dan Budi Ari juga tidak menerima apa-apa gitu loh. Jadi itu yang ingin saya jelaskan. Kan misalnya oke, kami ini berempat bersepakat ngasih ke Mbak ini, kemudian Mbaknya nggak tahu dan nggak menerima apa-apa, kan begitulah kira-kira. Dalam sidang ini harus dibuktikan seorang Budi Ari benar-benar menerima aliran dana atau tidak sesuai dengan keterangan dari para terdakwa ya, untuk menguatkan dari keterangan para terdakwa.
Tentunya karena kasus judi online ini sudah sedemikian panjang, sudah sedemikian lama dan menyita perhatian publik dan ini juga masalah besar bangsa kita. Kami tentu Projo ingin satu persoalan persoalan hukum ini juga segera menemukan titik terang siapa yang salah, siapa yang tidak segera terang dan tentu juga kami terus berharap bahwa perlawanan terhadap judi online ini nggak boleh kendor, Betul. ya kan? Nggak boleh kendor karena ini merugikan sekali bagi bangsa kita. Itu Mbak. Itu artinya juga seorang Budi Ari siap untuk nantinya juga dipanggil jika dipanggil di pengadilan untuk pembuktian di sana. Pasti siap lah sebagai warga negara yang baik. Pasti Budi Ari juga siap untuk membantu semua proses hukum yang berjalan. Saya yakin. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu ini kan rame lagi nih judi online begitu ya setelah ada nama Budi Ari gitu ya terseret kembali dalam surat dakwaan begitu yang dikatakan menerima 50% dari keseluruhan website yang dijaga dari surat dakwaan yang kemudian dibacakan begitu ya. Nah, kalau begitu ini kan kita lihat pencantuman nama Budi Ari ke dalam surat dakwaan itu adalah fakta hukum. Nah, dari fakta-fakta persidangan ini bisa tidak sebenarnya jadi penguat bagi penyidik? Karena kan kita tahu Budi Ari sendiri sebelumnya memang sudah diperiksa oleh Barreskrim begitu terkait dengan judi daring ini. Ya, gini Mbak Asti, jadi surat dakwaan itu adalah dokumen resmi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berdasarkan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang kemudian diformulasikan dalam surat dakwaan. Formulasi surat dakwaan mengandung syarat formil dan syarat material. Syarat formil tentang identitas, syarat material tentang lokus dan tempus delicti dari suatu perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika menyebut orang-orang yang ada dalam surat dakwaan yang mungkin belum tentu, itu untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi ketika itu dalam suatu peristiwa terhadap judul, terhadap pengawanan web judul. Nah, ini yang digambarkan secara konkret. Nah, dalam penggambaran itu sudah barang tentu sudah ada siapa terdakwanya di antara 4. Nah, kemudian bagaimana yang lain? Itu akan diklarifikasi. Karena dalam mencari pidana itu adalah mencari kebenaran material, kebenaran sebenarnya. Sejauh mana di antara terdakwa dan yang disebut-sebut itu ada suatu hubungan. Memang ya dalam hal kajian pengungkapan suatu perkara itu Barreskrim juga penyidik Polri ini mungkin agak ragu ketika itu di penyidik kemudian dilempar ke penuntut umum untuk menunggu dalam suatu pembuktian. Makanya kalau memang nanti seperti Pak tadi disampaikan bahwa Pak Handoko tadi, ya nanti kan dihadirkan. Pertanyaan dihadirkan nanti, adakah penguat ataukah tidak? Ini yang akan timbul di dalam suatu persidangan nanti. Jadi persidangan dalam suatu konsep persidangan mencari bukti itu bagian juga alternatif. Ketika dalam penyidikan itu masih ragu-ragu, dilempar pada penuntut, siapa tahu dalam penuntutan ini akan berkembang, akan menunjukkan bukti-bukti. Kalau tidak, ya sudah selesai. Jadi Anda ingin mengatakan kepolisian ragu-ragu kemudian dilempar kemudian ke kejaksaan begitu? Ya, karena kalimatnya kan ada namanya itu pembagian tadi Pak Handoko tadi. Menerima atau tidak itu lain soal, tapi disebut itu artinya kan, ini gimana ini kan gitu kan. Sebab kalau menerima dakwaannya bukan 27, mungkin permufakatan kan itu kan. Persekongkolan ini kan tidak. Ini kan kaitannya adalah mentransmisikan konten judi online. Nah gitu loh. Nah, mengkontensikan online itu berarti kan mungkin Pak Menteri itu hanya karena sebagai menteri ya diminta kaitannya bagaimana kok ini bisa terjadi. Nah itu suatu yang wajar karena semua yang bertanggung jawab itu adalah menteri dalam suatu penilaian suatu perkara begitu. Oke, berarti menunggu dulu pembuktian di persidangan, baru kemudian ketika di persidangan pembuktiannya sudah jelas, barulah kemudian penyidik bisa bekerja di sini atau bagaimana sebenarnya? Kan sudah 4 tersangka nanti, Mbak. 4 tersangka ini harus terbuka nanti. Bagaimana terjadi? Betulkah ada kesepakatan
betulkah sudah menerima ataukah hanya menulis dari Pak Handoko tadi, wah ini ancang-ancang untuk besok dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kalau itu terjadi nanti, ya lain soal. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak terjadi apa-apa. Disinilah yang akan dikupas nanti dalam suatu pembuktian, khususnya adalah peran tersangka ini. Apakah nanti membuka ataukah tidak, ataukah hanya sekedar menulis tadi. Begitu. Oke, berarti perlu ada konfrontir di sini ya. Seorang Budi Ari di persidangan perlu hadir di sana dengan dikonfrontir dengan para terdakwa sesuai dengan keterangan terdakwa yang masuk ke dalam surat dakwaan. Ya, kalau surat dakwaannya berbunyi seperti itu, mau tidak mau ada konfrontasi, dikonfrontir. Karena paling tidak sebagai menteri kok ditulis seperti ini, betul atau tidak? Oh tidak, karena begini. Oh betul lah. Ini nanti akan diadu nanti dari para terdakwa yang sekarang ini yang menyebutkan dalam dakwaan seperti itu. Oke, bagaimana respon Projo? Harus ada konfrontir di sana, dikonfrontir antara Budi Ari dan juga para terdakwa untuk membuktikan. Itu proses hukum, Mbak. Silahkan proses hukum berjalan dengan baik ya. Kita warga negara yang baik tentu ngikutin semua proses hukum yang baik. Kalau kemudian di situ dinyatakan oh tidak ada bukti apa-apa, ya sudah, memang Budi Ari tidak terlibat, kan silahkan. Kalau kemudian ternyata ada keperluan lain, ya tentu Budi Ari sangat siap, karena kayak misalnya waktu lalu dipanggil oleh Barreskrim untuk memberikan keterangan, ya datang memberikan keterangan. Jadi niatnya memang niat baik. Ini kami dari Project juga menilai sebagai bagian dari perjuangan kita bersama untuk memberantas judi online. Memperjelas situasi ini saya pikir satu hal yang bagus. Nanti bagaimana arah pemberantasan judi online ke depan bisa berjalan. Kira-kira gitu, Mbak. Termasuk juga tidak hanya pembuktian konfrontir antara terdakwa dan juga Budi Ari di persidangan, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, Prof. Hipnu, perlu tidak kemudian PPATK masuk di sana, kemudian KPK masuk di sana, dan juga Jampitsus Kejaksaan Agung juga masuk di sana untuk kemudian bisa benar-benar mengusut soal adanya dugaan aliran dana atau tidak, untuk benar-benar bisa mengklirkan ini. Jangan sampai kemudian hanya sebatas di surat dakwaan, walaupun surat dakwaan itu memang merupakan fakta hukum. Ya, kan kalau Barreskrim kan menyidik terhadap tindak pidana umumnya. Kan itu. Jadi sekarang ini terkait dengan tindak pidana umum terhadap judi online. Apa terkait pembaginya. Jadi yang menarik ini gini, Mbak. Jadi siapa yang judi itu malah nggak kelihatan, tapi orang-orang yang terkait membacking, memfasilitasi yang kena. Ini yang menarik. Justru artinya siapa yang judi lah itu ketahuan. Oh A, B, C dan sebagainya. Itu yang rame. Ini enggak kita. Malah yang terjadi adalah pihak-pihak yang memfasilitasi, pihak-pihak yang tanda petik yang kita diskusikan sekarang ini. Ini yang agak sebetulnya sekunder ini. Tapi itu yang primer itu yang judi online itu, seperti yang kemarin di Lampung, wah itu baru kena ini A, B, C, D dan sebagainya sekian orang lah. Ini yang nggak terungkap ya, nggak terungkap. Tapi ya oke lah, ini bagian dari upaya negara untuk melakukan suatu penindakan judi online lah. Pertanyaannya apakah penegak hukum yang lain? Tergantung. Karena kalau KPK itu terkait kaitannya dengan korupsi. Apakah ada suatu suap? Apakah itu terjadi penyalahgunaan kewenangan? Nah gitu. Demikian juga jaksa. Jadi semua lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi yang saya tahu, ketika suatu perjanjian, ada suatu MOU, ketika suatu tindak pidana sudah sepakati, dilakukan suatu tindak pidana tersendiri. Siapa? Oh, Barreskrim dulu, biar tuntas, baru kemudian yang lain. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan yang bersama-sama. Seperti halnya kasus, kalau Mbak Istrial, kasus pagar laut, nah gitu kan. Pagar laut kemarin kan informasinya kan para tersangka dilepaskan, akhirnya korupsinya masuk dan sebagainya. Ini sebelum begitu kan. Jadi satu-satu, biar fokus yang kemudian nanti di antara bukti-bukti itu saling menguatkan. Karena bukti ini sudah untuk bukti yang lain. Bukti yang lain bisa buat bukti yang begitu.
Oke, tapi kemudian kenapa ini kemudian menjadi apa ya, menjadi sorotan begitu ya? Karena kan kita tahu terdakwanya ini ada nama Zulkarnain Apriliantoni yang kemudian kita tahu mantan komisaris BUMN, ada juga nama Adi Kismanto yang merupakan staf ahli dari Kominfo ketika kita tahu pemerintah pusat tengah gencar-gencarnya untuk memberantas judi online, justru kemudian orang di dalam internal sendiri yang kemudian di dalam dugaan membackingi begitu ya, yang kemudian sekarang menjadi terdakwa begitu, Prof. Hipnu. Tapi saya ke Mas Agung dulu. Mas Agung, nama Budi Ari ini menarik begitu ya, karena apa? Di era Presiden Joko Widodo kita tahu beliau adalah Menkominfo, kemudian di eranya Pak Prabowo, kemudian bergeser jabatan begitu ya, dan nama Budi Ari adalah salah satu nama yang kemudian terseret begitu ya dalam tanda kutip, dicantumkan namanya dalam surat dakwaan gitu ya di era Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kemudian istana harus merespon ini walaupun sudah menyerahkan? Betul. Pak Hasan Nasbi sudah mengatakan sudah menyerahkan sepenuhnya dengan kasus ini ke hukum. Kan ada reshuffle jilid ke reshuffle atau gimana nih? Ya tergantung. Yang jelas dalam politik itu persepsi kadang lebih penting daripada fakta itu sendiri, Mbak Adis. Persepsi lebih penting? Ya, dalam politik. Sehingga ketika proses hukum berlangsung, proses politik itu akan sangat cepat bergulir secara konvensional. Sehingga menurut saya akan ada baiknya Pak Budi Ari, sekedar masukan, itu menggelar press conference terang-terangnya supaya pemerintahan Presiden Prabowo tidak mendapati beban yang terlalu besar terhadap kasus judol ini yang menjadi istilahnya perang semesta kita, selain soal korupsi. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, ini kan akan menjadi tidak bagus ya, persepsinya justru minor kepada pemerintahan. Yang kedua, yang saya lihat juga karena ini berulang ya, dan ini juga dalam ekosistem di mana keluarga Solo terus mendapat serangan bertubi-tubi, Pak Budi Ari ini salah satu turunan dari simbol keberlanjutan. Ya, kita tahu beberapa waktu terakhir ada Mas Gibran diserang dengan isu pemakzulan, Pak Jokowi dengan isu misalkan ijazah, sekarang Pak Budi Ari dengan isu judol. Ini kan isu-isu besar yang sekarang berkelindan dengan pemerintahan. Nah, saya kira memang ini harus dipastikan betul, karena kalau misalkan ini tidak clear dan clean sama sekali, ini justru akan mengganggu lagi dan lagi relasi antara keluarga Solo dengan keluarga Hambalang semacam itu, sehingga ke depan ya ini harus ditegaskan sebaik mungkin karena ini kan prosesnya jelas semacam itu, dan kita tahu sensitivitasnya begitu tinggi gitu. Ada yang menganggap ini di framing, ada yang dianggap ini memang murni kasus hukum dan seterusnya, tapi yang jelas dalam politik lagi dan lagi saya tegaskan persepsi itu lebih utama, dan sedikit banyak ya misalkan Projo sudah hadir, Pak Handoko ya saya kira diapresiasi, tapi itu tidak cukup karena publik sekarang sudah berpikiran liar ya, udah kemana-mana. Persis, dan itu harus dipastikan supaya ini tidak mengganggu stabilitas dan konsolidasi politik secara keseluruhan seperti itu. Bagaimana respon dari Projo sendiri, Pak Handoko? Ini sepertinya ada serangan-serangan berkelanjutan begitu ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Agung. Anda melihatnya seperti itu? Ya, kalau dalam konteks kami sebagai entitas politik memang bacaannya ya bisa kemana-mana ya, artinya ini kan bukan ruang kosong ya, semua bisa terjadi, semua skenario bisa dijalankan, tetapi ya itu tadi Mas Agung kan sudah menjelaskan konstelasi politiknya. Saya pikir bagi kami ya apapun, tadi seperti saya sampaikan bahwa memang silakan berkembang konstelasi politik macam-macam. Bagi kami sekarang kami fokus bagaimana terus mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi yang kemarin. Nah, terutama kenapa isu ini penting bagi kami, karena ini judi online ini selain merupakan gangguan yang besar ya bagi kehidupan ekonomi dan sosial kita. Kita udah ngelihat itu berbagai macam korban, ada orang gantung diri, ada orang
dibunuh istrinya gara-gara judol. Nah, dan juga selain begitu pentingnya tentu juga karena ini juga menjadi concern dari Pak Jokowi waktu itu yang kemudian juga terus berlanjut ke pemerintahan kali ini. Jadi kami fokus ke situ Mbak, bagaimana mensukseskan itu. Tapi berarti bukan ada upaya untuk memframing atau bagaimana begitu, atau ini bagian dari serangan berlanjutan. Anda responnya gimana ini? Ya, kami itu ada saya sebutkan dalam rilis saya kemarin bahwa memang masalahnya kan begini, ketika fakta hukumnya itu adalah seperti yang kita tadi bahas, kemudian narasi yang berkembang di apa namanya di media, misalkan judul-judul berita, misalkan ada judul Budi Ari diduga ini yang menduga siapa gitu kan, nggak jelas gitu kan, karena fakta hukumnya seperti yang kita bahas tadi, atau kemudian muncul cerita seolah-olah bahwa benar, karena ini persepsi ya, memainkan persepsi ya. Kemudian tapi kan di surat dakwaan sudah jelas memang tertulis seperti itu, Pak Handoko, termasuk juga soal Budi Ari pernah diperiksa oleh Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri pada 19 Desember 2024. Betul, faktanya menyebutkan bahwa para tersangka ini 4 orang ini bersepakat yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian ya mungkin ya kami paham lah, karena bagaimanapun juga Projo ini kan entitas politik ya. Ya kemudian tentu kita tidak bisa menghindar dari berbagai spekulasi, narasi dan serangan yang mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang nebeng dalam urusan ini. Itu kan siapa memang yang mau nebeng? Ya nggak tahu Mbak, saya nggak tahu. Itu yang wajar terjadi kan dalam konstelasi politik, kita semua juga sudah paham gitu loh Mbak ya, kira-kira begitu Mbak. Oke, baik. Termasuk juga kalau kata Mas Agung adalah perlu sebenarnya seorang Budi Ari ini menggelar konferensi pers supaya clear, keterangannya jelas sejelas-jelasnya kepada publik, jangan sampai kemudian menimbulkan presiden buruk juga kepada pemerintahan Prabowo Gibran begitu, termasuk juga asumsi-asumsi yang terlanjur sudah liar kemana-mana begitu. Siapkah kemudian Budi Ari? Dengan usulannya Mas Agung didengar Pak Budi Ari hari ini dan beliau nanti nggak tahu langkah apa ya yang dilakukan, apakah menggelar konferensi pers atau apa. Tapi kemarin juga beliau juga ketika dikontak wartawan juga merespon, memberikan statement. Artinya itu adalah bahwa kami baik Budi Ari maupun Projo gitu ya sangat terbuka dan mendukung semua proses untuk membuat ini menjadi semakin terang benderang, kira-kira gitu Mbak. Tapi terasa nggak sih sekarang Projo memang lagi diserang nih, sepertinya gitu, kalau menurut Mas Agung? Nanti kalau sekali jadi aktivis politik ya hari-hari diserang Mbak, biasa aja. Oke, kalau Mas Agung gimana nih konstelasi politiknya makin panas nih kayaknya hari-hari ini setelah nama Budi Ari ini sudah disebut-sebut gitu di dalam surat dakwaan. Konstelasi politiknya apakah nanti akan ada perubahan yang signifikan atau seperti apa? Persis. Jadi kan kalau Mbak Adis tadi nanya apakah ada celah reshuffle terjadi, saya kira kalau memang kasus hukum ini terus bergulir, kemudian juga persepsi politik juga mengelilingnya dengan intensif, mau nggak mau itu akan jadi pertimbangan bagi presiden. Karena setiap presiden melakukan reshuffle itu kan ada 3 pertimbangan. Betul. Pertimbangan pertama itu soal politis. Nah, Pak Budi Ari ini kan dalam tanda petik hanya didukung kelompok relawan namanya Projo atau Probo, mungkin Prabowo semacam itu. Jadi entitas politiknya hari ini kurang terlalu solid kuat gitu, karena yang membackup kan sudah tidak lagi menjadi presiden. Pertama itu. Yang kedua, pertimbangan teknokratis. Ini ada koperasi merah putih yang itu menjadi salah satu istilahnya program besar dari Hasta Cita, 17 program prioritas dan quick win-nya Pak Prabowo. Jadi kalau ini terganggu pelaksanakannya, otomatis dimensi teknokratisnya akan juga masuk. Artinya Pak Budi Ari mau nggak mau akan mengalihkan sebagian besar energinya untuk menghadapi kasus judol ini semacam itu. Sehingga ketika masuk ke dalam persepsi yang ketiga, ketika presiden mau reshuffle itu ada pertimbangan yuridis. Kalau sudah ada celah masuk ke sana terlalu dalam, terlalu lanjut, maka ketiga-tiga pertimbangan itu akan mendapat checklist semua. Kalau yang sekarang checklistnya udah berapa? Saya kira baru masuk pertimbangan politis ya, baru politis. Baru politis ya, dari 3. Karena teknokratisnya
Koperasi Merah Putih masih jalan terus, terus yuridisnya masih dalam proses penyelidikan semacam itu. Jadi kalau checklist kedua masuk, ketiga juga, ya kemungkinan reshuffle itu sangat besar karena kan ini bakal mengganggu program-program Presiden Prabowo semacam itu. Tapi kalau hanya sebatas tadi ya cuman semacam dakwaan kemudian harus dibuktikan ternyata tidak terbukti ataupun sebaliknya, ya itu nanti tergantung penegak hukumnya seperti apa. Tapi yang jelas kenapa menjadi relevan Pak Budi Ari kemudian menggelar semacam press conference itu untuk menegaskan sebenarnya bagaimana duduk persoalan ini supaya tidak liar dan tidak kemana-mana ini barang semacam itu. Dan kemarin memang sempat saya lihat beberapa di media Pak Budi Ari sudah menjelaskan, tapi itu terlalu singkat. Jadi publik pun juga nggak terlalu fokus sehingga ini kasus ini akarnya masalahnya seperti apa terhadap 4 orang terdakwa tadi yang memberikan keterangan karena sangat detail. Setorannya berapa, inisial kodenya gimana. Saya orang yang awam hukum misalkan sampai ini kok sampai sedetail ini gitu kan. Sampai berapa persen, betul, berapa persennya, inisial yang diberikan apa semacam itu, terus harga berapa ininya setorannya, itu kan detail banget gitu. Dan kalau udah semacam itu kan berarti ada sesuatu di sana dan Pak Budi Ari harus menggelar press conference sedetail itu juga. Apakah inisial itu memang benar adanya misalkan, kemudian setorannya segitu. Termasuk nama orang yang kemudian sebenarnya tidak lolos di Kominfo tapi juga masuk. Relasinya harus diklarifikasi sejauh mana sehingga ya publik ternyata Pak Budi Ari firm tidak terlibat ataupun memang nanti penyelidik akan menindaklanjuti sehingga ini terang. Dan saya berharap memang kasus ini bisa clear sehingga kita bisa menelusuri akar yang kata Pak Hipnu tadi kan, ini yang judulnya aja nggak diganggu-ganggu malah yang memfasilitasi saja. Saya berharap ini proporsional. Yang difasilitasi ia juga harus kita ungkap, yang pelakunya juga, karena ini perang semesta kita selain soal korupsi seperti itu. Jadi bandarnya sama afiliatornya harus wajib. Jangan afiliatornya aja. Semacam itu, karena ini akarnya kan semacam itu. Lalu bagaimana kemudian benarkah Budi Ari sudah siap untuk bisa menyampaikan secara detail begitu ke hadapan publik, karena memang di surat dakwaan pun secara detail, termasuk juga benarkah polisi nanti juga akan bisa bergerak cepat dengan adanya fakta hukum dari persidangan, termasuk juga nanti pembuktiannya akan seperti apa? Jangan dijawab dulu Prof. Hipnu dan juga Mas Handoko, kita akan kembali usai jeda. Kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana pencantuman nama Budi Ari Setiadi dalam surat dakwaan di kasus dugaan judi daring atau judol begitu ya, yang di surat dakwaan para terdakwa begitu yang menyebutkan bahwa ada sekitar 50% kalau tidak salah seorang Budi Ari ini. Masih membahasnya bersama dengan Mas Handoko dari Projo, kemudian dari Prof. Hipnu dan juga Mas Agung. Tadi Mas Agung sudah mengatakan ada berbagai macam pertimbangan sebenarnya soal reshuffle, tapi ada pertimbangan politis, kemudian teknokratis, kemudian yuridis begitu. Nah, kalau Projo sendiri sudah ada komunikasikah sejauh ini dengan Pak Budi Ari sampai akhirnya nanti tiba di tanah air? Karena kan informasinya sekarang masih di luar negeri ya. Sudah ada komunikasi membahas soal ini, langkah apa yang nanti akan dilakukan seorang Budi Ari, termasuk juga apakah nanti akan melakukan keterangan pers begitu ya untuk memberikan keterangan atau menyampaikan informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, sama seperti surat dakwaan yang begitu detail juga disampaikan dalam persidangan. Mas Handoko. Ya, kalau komunikasi ya tentu saya berkomunikasi selama ini dan juga selalu intens komunikasi saya. Ya kemarin terakhir komunikasi saya itu beliau masih di Roma, tetapi kayaknya sore waktu sana terbang ke Jakarta. Mestinya hari ini sudah sampai. Harusnya hari ini sudah sampai. Harusnya. Jadi kalau itu tentu kami, karena ini sangat menyangkut organisasi ya, sangat menyangkut Projo, tentu ya Budi Ari selalu koordinasi dengan saya. Kecuali kalau urusannya adalah internal kementerian, itu urusannya lain lah. Tapi karena dalam persoalan ini dan juga
bagaimana pemberitaan selalu yang muncul kan sebagai ketum projo itu selalu muncul, sehingga tentu kami berdiskusi terus dalam konteks ini gitu. Termasuk soal minimal saya kan bisa kalau diminta ngobrol di TV begini bisa jawab gitu. Oke, termasuk juga soal pasti kan, wah ada potensi reshuffle atau tidak, apakah kemudian seorang Budi Ari akan sudah siap ketika memang akan ada reshuffle selanjutnya begitu, walaupun kita tahu reshuffle itu hak prerogatif dari presiden. Kalau soal reshuffle atau posisi dia sebagai menteri, kami tidak membahas, apalagi kami sangat tahu diri lah bahwa reshuffle itu urusannya presiden ya. Betul-betul prerogatif presiden, tentu semua pihak harus menghormati. Jadi saya sama sekali tidak ada pembicaraan tentang posisi dia di kabinet. Jadi saya hanya berdiskusi tentang situasi-situasi terkait dengan perkara hukum ini saja, Mbak. Kira-kira begitu. Kalau reshuffle ya, saya tidak pada kapasitas untuk memberi komentar, Mbak, karena itu betul-betul wilayahnya presiden itu, prerogatif. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, berarti sekarang benar-benar bolanya lagi di pengadilan begitu ya, untuk kemudian bisa membuktikan kebenaran sesuai dengan dakwaan jaksa dari keterangan para terdakwa soal pembagian persenan lah dalam tanda kutip soal judi daring ini, judi online ini. Berarti penyidik kepolisian menunggu dulu pembuktian dari persidangan, termasuk juga mungkin Jampitsus Kejagung juga menunggu dulu dari hasil pembuktian ini, baru kemudian mereka bergerak. Iya, jadi begini Mbak, kalau kita melihat suatu pokok perkara, ini judi online, aviator itu lihatnya sebagai pohon perkaranya dulu. Pohon perkara. Jadi pohon perkara ini akan meluncur ke perkara-perkara yang lain. Kan begitu. Nah, oleh karena itu dalam suatu persidangan itu yang disampaikan itu bukti yang akurat, kan? Yang walaupun sekarang baru disantumkan dalam dakwaan itu belum, nanti akan diuji sejauh mana keterangan, sejauh mana kalimat itu, bagaimana menilainya, siapa yang mengucapkan, apakah ada suatu tindakan atau belum. Nah, itu akan dilihat. Kalau itu memang ada suatu nilai bukti yang mengarah pada pelaku-pelaku lain, ini pembuktian akurat. Karena apa? Dalam pengungkapan perkara itu, di dalam suatu kriminalistik bisa diperadjudikasi, bisa di pembuktian, karena pembuktian itu akan mengembang. Tadi saya katakan sebagai pohon perkara. Sehingga dengan demikian, perkara ini kalau memang nanti ada suatu tindakan-tindakan lain atau subjek lain bisa menjadi jilid 1, jilid 2, mungkin kait korupsinya, mungkin terkait dengan KPK-nya, banyak hal yang terjadi. Nah, ini yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, dengan kasus ini, semua penegak hukum melihat dulu, oh ada apa? Bagaimana aliran perkaranya, bagaimana adakah kesepakatan. Kalau memang tidak ada kesepakatan, Pak Handoko berarti selesai, kan itulah. Karena dalam suatu pembagian itu biasanya ada kesepakatan, permufakat 5, 10, 50, permufakat. Ini ada atau tidak? Nah, tapi kan di sini kan tidak ada. Dalam dakwaan kemarin kan hanya pasal 27 dan 45 lain juga. Nah, ini yang berkembang, Pak. Karena bukti di dalam suatu persidangan itu bernilai, sudah konotasi. Tinggal nanti kalau seandainya ada pihak-pihak lain, penyidik Polri tinggal mengembangkan. Nah, itu suatu yang lebih cepat ketimbang pengungkapan perkara di peradjudikasi tingkat penyidikan. Oke, jadi kalau kita lihat dulu pembuktiannya di persidangan ini seperti apa, begitu ya. Seberapa besar kemudian potensinya akan ada jilid 2? Ya, tergantung dari tergantung apa? Empat terdakwa ini mampu menjelaskan atau tidak? Oke. Kapan, di mana, tempatnya, objeknya, aliran dananya. Kalau itu tidak, berarti bohong. Wah. Tapi kalau iya, lah itu akan dikembangkan. Itu yang menjadikan sosok utama dalam suatu pengungkapan perkara. Kadang-kadang makanya ada yang sebagai terdakwa, enggak lah, bemper, udah hidup mati, saya enggak akan membuka, bisa jadi. Tapi ada yang, oh enggak bisa, sama-sama dong kan gitu, sama-sama menerima, misalkan seperti itu. Bisa jadi akan ke sana. Disinilah nanti kejelian penegak hukum, baik jaksa, penasihat hukum, hakim untuk mengungkap kasus ini. Bagaimana, apakah hanya stop pada sini, apakah ada masih pengembangan-pengembangan yang lain. Berarti pembuktian ini apakah bisa nanti mengarah ke potensi adanya tersangka baru atau seperti apa nanti? Ya, masih bisa.
Masih bisa, kan nanti kan akan dibuka mencari kebenaran material. Kebenaran material itu kebenaran sebenar-benarnya. Apakah hanya cukup ini? Bisa jadi. Apakah bisa mengembang? Bisa, kan namanya judi online banyak, Mbak. Itu kita lihat apakah hanya 4, bisa juga 5, bisa juga 6. Kita lihat berbagai kasus yang terjadi. Kemarin yang sedang di Tipikor Jakarta itu kan pengembangan dari yang 4 tahun yang lalu, misalkan seperti itu. Kemudian kasus yang lain malah tidak jadi menaik. Dulu kalau nggak salah BTS Pak ya, ada somet, itu tidak menjadi naik, bisa jadi. Kuncinya sekarang ada penegak hukum. Kalau memang ia ada, dilanjutkan atau tidak. Kalau memang tidak, ya berarti tidak. Disitulah saya sekira sebagai pengungkapan perkara ini akan membuka kotak Pandora dalam suatu perkara-perkara yang terkait judi online. Oke. Mas Agung, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah menanggapi atau merespon gini, apalagi ini soal kasus judi daring yang kita tahu pemerintah pusat juga lagi memerangi ini begitu ya, dan nama Budi Ari juga jadinya terseret-seret begitu, walaupun kita tunggu pastinya pembuktian di persidangan akan seperti apa. Bagaimana kemudian pemerintah pusat harusnya merespon ini? Ya, saya mengapresiasi statement dari Kepala Komunikasi Presiden ya, Hasan Nasbi, yang kemudian menyerahkan seutuhnya proses ini kepada proses hukum, jangan sampai kita melampaui itu, dan itu hal yang cukup objektif untuk bisa dipastikan oleh pihak istana agar ya dalam tanda petik tidak ada intervensi apapun dalam proses kasus ini berjalan semacam itu. Tapi saya ingin masuk dalam konteks di mana perihal judol ini menguji relasi antara keluarga Solo dengan keluarga Hambalang. Apakah akan solid seterusnya atau renggang selanjutnya semacam itu. Yang kedua juga, suka atau tidak ini juga menggoyang kursi Menteri Koperasi, jadi kursi panas nih. Dan suka atau tidak ini juga memberikan efek kepada menteri-menteri di Kabinet Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Maju Plus sendiri, melihat bagaimana kursi goyang tadi, kursi panas tadi akan dalam tanda petik berimbas positif atau negatif kepada mereka. Karena sedikit banyak ya tadi, Pak Budi Ari ini kan turunan dari narasi keberlanjutan itu. Turunan langsung bahkan. Bila ini dihujam turunannya itu berarti kan dalam tanda petik ada alarm politik keras yang diberikan kepada dalam tanda petik keluarga Solo untuk ya dalam tanda petik ya berbenah, berbuat sesuatu agar ini tidak berdampak kemana-mana. Ke menteri-menteri yang lain yang memang terafiliasi dalam konteks keluarga Solo seperti itu. Tapi kemudian kekuatan Projo ini walaupun memang sudah tidak ada lagi kemudian, tapi masih kuat nggak sih sebenarnya? Ya, saya kira relevansi ketika misalkan hari ini ada arahan Pak Jokowi mau bergabung ke PSI, saya kira itu bisa menjadi semacam skoci politik bagi teman-teman relawan yang lain untuk berhimpun di sana, terkonsolidasi, karena kan selama ini berserak, ya Projo ada, masih belum ini ada, kelompok relawan mania, ya ada kelompok relawan merah putih, ada macam-macam lah. Jadi ini berserak semua. Ketika ada PSI kemudian muncul sebagai entitas tunggal dalam tanda petik Jokowisme itu, Jokowiisme, otomatis ini kan bisa berhimpun, bisa terkonsolidasi di sana, dan sehingga bisa juga merespon, menangkis, membentengi keluarga Solo dan member-membernya supaya tidak mendapat dalam tanda petik serangan bertubi-tubi seperti sekarang. Dan ini tidak berhenti-berhenti, Pak Handoko ya. Dari mulai pemakzulan, ijazah, ini judul, besok apalagi saya nggak tahu gitu. Ada aja, dan ini langsung menyedot perhatian publik. Karena memang epicentrum politik kita kan beredar di antara orbit Hambalang, Solo, dan kemudian Teuku Umar ya. Jadi ketika bersin aja di salah satu epicentrum politik itu sudah ramai. Apalagi ini lebih dari bersin ya, berkali-kali lipat. Sehingga ya setiap entitas tadi mau nggak mau harus selalu bersiap merespon beragam dinamika politik di panggung depan kita seperti itu. Termasuk juga upaya seorang Joko Widodo akhirnya kemudian akhirnya kok mau ya gitu ya ikut juga ke PSI begitu ya. Persis, karena memang beliau butuh dalam tanda petik kendaraan, walaupun ada yang statement lebih butuh PSI terhadap Pak Jokowi. Tapi kalau saya melihat ini setara relasinya, sama-sama butuh. Karena biar bagaimanapun kalau Pak Jokowi ingin melanggengkan legasinya, pengaruhnya, dia harus punya institusi politik resmi formal yang bisa masuk ke dalam sistem politik kita. Dan itu bisa memberikan dampak signifikan ke ranah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pos-pos strategis yang lain. Tapi kalau hanya sebatas beliau perseorangan, hanya mengandalkan magnet figur dia, sampai kapan ini bisa berlangsung?
seperti itu. Tapi kalau dia berpartai, contohnya jelas Pak SBY, Ibu Mega dan yang lain semacam itu punya kekuatan. Punya kekuatan. Karena hampir semua presiden punya partai kan. Pak Gus Dur juga punya PKB semacam itu. Jadi tinggal Pak Jokowi partainya apa. Sementara di partai-partai yang sudah eksis di parlemen ini mataharinya sudah terbit dan terik. Nah, Pak Jokowi harus menemukan satu partai, apakah misalkan ada partai Projo atau ya fokus ke PSI aja atau seperti apa. Nah, kita serahkan ke Pak Jokowi. Nah, itu dia gimana Mas Handoko? Ini juga menguji relasi antara Solo dan juga Hambalang, termasuk juga Pak Jokowi tampaknya harus punya kendaraan politik begitu ya, mungkin ke PSI atau ke Projo, partai Projo. Mas Handoko. Projo, Pak. Gimana Mas Handoko terakhir? Mas Handoko masih di mute? Oke, silahkan Mas Handoko terakhir, singkat saja. Ya, kalau soal itu kita lihat saja nanti. Ya, lihat saja nanti. Gitu. Termasuk juga menguji relasi Hambalang dan juga Solo. Sudah dijelaskan sama Mas Agung tadi. Saya pikir saya ini kan nanti kayak pengamat saya kalau ngomong itu nanti ya. Oke, nanti kita akan tunggu saja seperti apa ya langkah dari seorang Joko Widodo ya. Oke, terakhir Prof. Hipnu, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pengadilan yang saat ini kemudian tadi Anda sebutkan bolanya lagi di pengadilan, apa yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung termasuk juga mungkin KPK dan juga kepolisian? Ya, karena sekarang sudah masuk proses hukum, fokus pada pembuktian. Karena pembuktian itu nilai jantungnya suatu persidangan. Apakah pada hanya kasus judul, apakah pada merembet kepada yang lain. Itulah juga nanti di pembuktian kali ini. Karena di dalam pembuktian di persidangan itu akan bernilai apabila berkaitan dengan bukti yang lain. Akan bernilai apabila keterangan satu saksi sesuai dengan saksi yang lain. Akan bernilai apabila keterangan saksi berhubungan dengan yang lain. Disitulah makanya akan mempermudah apabila terjadi kemungkinan pada tindak pidana lain yang menyangkut pada subjek lain. Disitulah saya kira menjadikan barometer untuk mengungkap suatu kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul. Kalau nggak timbul nggak apa-apa. Yang mungkin timbul terhadap permasalahan judi online. Oke, kita kawal terus nantinya persidangan dari para terdakwa ini, khususnya di agenda pembuktian, termasuk juga kemungkinan seorang Budi Ari Setiadi ini akan memenuhi juga panggilan dari pengadilan untuk diberikan keterangannya atau memberikan keterangannya secara jelas dan juga detail supaya benar-benar bisa clean and clear begitu ya, Mas Handoko. Terima kasih Mas Handoko dari Projo telah bergabung bersama kami dan juga ada Prof. Hipnu telah bergabung bersama kami. Mas Agung, terima kasih juga sudah hadir ke studio. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi.